Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wasani ghaslul wajhi. Adapun fardu wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Min manabiti sya'rir ra'si, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ila muntahadzaqani, sampai ujung dagu. Wa min watadi ikhdal udunaini, dan dari pentil salah satu dua telinga, ila watadil ukhra, sampai pentil telinga yang satunya. Wa yajibu ghaslu sya'rin nabiti fil wajhi, dan wajib oleh membasuh rambut yang tumbuh di wajah, baik luarnya maupun dalamnya. Illa lihyatal ghazirata, kecuali jenggot yang tebal. Fayakfi ghuslu zahiriha faqat, maka memadai membasuh bagian luarnya saja. Wasunnatu tahlilu batiniha, adapun sunnahnya yaitu menyela-nyela bagian dalam jenggot yang tebal. Wa yajibu aidan ghuslu sil'atin nabitati fil wajhi wa in talat, dan wajib pula membasuh kutil yang tumbuh di wajah sekalipun panjang itu kutil. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, kajian kita masih ngomongin tentang hal-hal yang wajib dikerjakan dalam berwudu, atau bahasa lainnya disebut fardu wudu. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa fardu wudu jumlahnya ada 6. Nah, hari ini kita akan memasuki pembahasan fardu wudu yang kedua. Apa itu fardu wudu yang kedua? Yaitu membasuh wajah. Kita harus pahami apa yang disebut membasuh, apa disebut mengusap. Dalam wudu ini ada dua, ada membasuh, ada mengusap. Kalau disebut membasuh, kalau ibarat makan di warteg namanya warjo, warteg hijau. Kalau di warteg namanya membasuh tuh makan. Kalau mengusap namanya minum. Begitu. Kalau kita datang ke warteg minta makan, pasti dikasih minum. Kalau kita datang ke warteg minta minum jam 9, kira-kira sampai malam dikasih makan nggak? Enggak. Kalau makan dapat minum. Kalau minum, kalau istilah Nabi, membasuh namanya Rasul.
mengusap namanya nabi. Begitu. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul udah pasti nabi. Begitu. Jadi membasuh dan mengusap, kalau membasuh udah pasti mengusap. Kalau mengusap belum tentu membasuh. Jadi di mana tuh perbedaan membasuh dan mengusap? Jadi kalau membasuh airnya kudu ngalir. Airnya kudu, itu namanya membasuh. Kalau ngusap kudu ada air walaupun tidak ngalir. Asal kena air aja jadi. Itu namanya mengusap. Contoh, kita ngusap pala. Nah, pala nanti mengusap. Ini ke tangan dikenain keran. Ada airnya, kita buang airnya. Masih bas, nah diusapi. Tuh namanya ngusap. Walaupun enggak ngalir airnya jadi. Itu yang disebut mengusap. Kalau membasuh enggak boleh. Jadi air, lalu kemudian ininya enggak ada air, kita usapin di wajah, enggak jadi. Karena tidak disebut membasuh. Jadi membasuh itu mengalirkan air. Nah, membasuh ada dua pengertian. Yang dimaksud dengan membasuh itu dalam bab wudu ini adalah terbasuh. Jadi yang dimaksud membasuh wajah itu maksudnya adalah terbasuhnya wajah, walaupun bukan kerjaan kita. Begitu. Walaupun bukan kerjaan kita. Kita cuman mau wudu di kolam renang. Begitu, kolam renang. Begitu. Jadi kita nyebur, nyilam, blus, di hatinya niat wudu. Jadi, walaupun nggak diapa-apain, kita nyelam aja. Di hatinya aku niat berwudu karena mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah. Waktu di dalam air itu nggak diapa-apain, udah jadi, langsung angkat aja ke atas, sholat jadi. Begitu. Kenapa? Karena yang dimaksud membasuh bukan kudu kena tangan. Yang dimaksud membasuh tuh kudu kena air. Alatnya terserah. Mau pakai tangan kek, mau kagak kek. Ibu di pancoran. Pancoran. Ini hujan nih, hujan. Kena nih. Ini nih. Hah? Oh, pancuran ibu nyebutnya. Iya baik. Iya baik. Ibu kena wajahnya kena air. Enggak diusap pakai tangan, tapi semuanya kena wajahnya. Jadi itu maksudnya terbasuh. Kalau terbasuh, yang penting wajah kena tangan teknis. Begitu. Enggak jadi syarat. Kalau membasuh kudu pakai tangan. Begitu. Itu. Maka yang disebut membasuh wajah, wajah kudu kena air. Wajahnya kudu kena air. Berapa kali? Ya sekali. Yang wajibnya sekali, asal merata. Kalau nggak merata berarti ya nggak sekali. Mana yang dimaksud wajah? Ini nih karena wajah bahasa Arab, mau tidak mau harus dibalikin kepada orang Arab. Karena Quran itu turun di Arab, maka harus nanya sama orang Arab mana yang dimaksud dengan fagsilu wujuhakum yang di surat Al-Maidah ayat 6 itu. Wajah tuh mana wajah? Jadi agar supaya kita mudah,
Maka wajah nih ada batas panjang, ada batas lebar. Panjangnya dari tempat tumbuh rambut kepala kita. Panjangnya yang disebut wajah tuh tempat tumbuh rambut kepala. Pada umumnya orang, tempat tumbuh rambut kepala. Sampai turunin tuh tangannya dari tempat tumbuh rambut, tarik ke bawah sampai ujung dagu, pertemuan rahang gigi bawah. Ini gigi bawah namanya, rahangnya nih, pertemuannya ini disebut wajah dari sisi panjang sampai sini. Ini namanya disebut wajah dari sisi panjangnya. Lebar dari pentil nih, kuping kita ada pentilnya, ada daging yang keluar nih, begitu. Ini nih, ini antara pentil satu dengan yang satunya. Jadi ini lebar. Kalau dalam bahasa Arab kita harus paham, antara tuh bukan tengah-tengah. Seperti aurat laki-laki antara pusar dan lutut, itu bukan antara. Kalau antara tengah-tengahnya, kemaluannya, bukan. Itu namanya salah. Salahnya di mana? Ketika wudhu bakal bermasalah. Wudhu itu kudu basuh wajah. Wajah itu antara pentil sama pentil. Kalau antaranya itu tengah-tengah, wudhunya gini doang. Ada nggak yang wudhunya gini doang? Salah dia. Bukan, antara tuh dari situ ke situ. Itu maksudnya antara dalam bahasa Arab. Begitu. Jadi ini panjangnya dari tempat tumbuh rambut kepala pada umumnya. Umumnya tuh dari sini. Jangan nyontok, ada orang namanya Darto Helm. Tumbuhnya dari sini. Jangan dari sini. Kan dia tumbuhnya dari sini. Itu enggak umum. Yang enggak umum jangan dijadikan standar. Begitu. Umumnya orang dari sini. Maka dari sini ditarik ke bawah sampai dagu. Nanti dari pentil ke pentil. Nah, itulah wajah. Sehingga ketika ditarik begitu, maka akan kena di sini nih 17 rambut yang ada di wajah. Wajah kita ini ada 17 bulunya. Manusia itu umumnya ada 17 macam bulu yang ada di wajah. Begitu umumnya manusia, begitu. Tidak ngomongin nih perempuan, laki gitu. Begitu. Itu ada namanya. Maka ini cambang masuk nih. Cambang nih di belakang pentil apa di depan ini? Nah, ini cambang kudu kena air. Kalau enggak kena air, selembar aja enggak sah wudunya. Kalau wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Karena cambang ini masuk pada bagian wajah. Tuh begitu. Seperti alis. Alis ini adalah bahasa Arabnya hajib. Ada 2 alis tuh. Alis tuh tanggul gitu. Alis tuh artinya tanggul. Jadi keringat kita kalau kena mata bakal jadi katarak, bakal jadi glukoma karena keringat kita asin. Begitu. Maka kemudian ditanggulin biar enggak kena mata. Ini nih tujuannya. Jadi sehingga kalau ibu hujan-hujanan matanya nggak kena air. Walaupun ibu nggak pakai penutup, karena ada tanggul nih ngalir ke samping. Kalau nggak ada ini bahaya di mata. Ini namanya hajib. Dinding. Nih bulu mata ini, kudu bulu alis ini kudu kena air. Enggak kena air aja dikit, anda sah wudunya. Anda sah wudunya. Begitu. Anda boleh nih dikerok, hukumnya haram. Jadi ada salah bahasa, bahasanya bagus.
Kalau alis dikerok kelihatan setan. Kalau alis dikerok, kalau alis dikerok salah bahasanya. Ini harus memahami bahasa orang dulu, nggak boleh berubah bahasanya. Kalau alis dikerok, bahasa orang dulu, nanti kelihatan setan. Kelihatan, bukan ngelihat, bukan. Harus bisa bahasanya. Iya, bahasanya harus benar. Apa setan bahasanya? Nanti kelihatan. Apa kelihatan? Apa kelihatan? Kayak biar bisa. Iya, mirip. Maksud kelihatan. Orang dulu itu bahasanya cakep. Ini namanya disebut kearifan lokal. Jadi mereka itu nggak bisa untuk menerangkan di zaman itu bahwa ngerok alis haram. Nggak bisa. Ngomong haram tuh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bakal ditanya dalilnya mana. Ketika ditanya dalilnya mana, dia bingung, nggak bisa jawab. Maka alih-alih bahasa supaya dimengerti, satu, pamali bahasanya. Iya, bahasanya. Iya, itu bahasanya. Itu satu. Begitu. Dua, dengan jawaban bagaimana dia nggak bakalan berani ngerjain. Begitu. Jadi dijawab, bagaimana alis ini dikerok? Pamali. Kenapa pamali, mak? Dijawab sama si emaknya, nanti kelihatan setan. Begitu. Jadi pikir nih orang karena bahasanya bersayap, pikirnya nanti gue bisa ngeliat setan, ngeri juga. Pikirnya begitu. Daripada dia bakal ngeliat setan, mendingan kagak diker. Itu prinsip yang dituju oleh orang dulu, berhasil. Enggak dikerok, yang penting enggak dikerok. Pokoknya dalilnya apa kita? Begitu. Nah, cuman orang belakangan nggak bisa pakai dalil itu. Baik, biar gua bisa ngelihat setan tuh kayak apa, gua kerok nih. Kagak tuh, bohong. Akhirnya dilawan. Padahal bahasanya nggak salah. Bahasa orang dulu, kalau alis dikerok nanti kelihatan siapanya. Ya kitanya kayak setan, begitu. Bukan kita ngelihat setan, kitanya kayak. Sebab di film-film iya, horor begitu, hantu Ancol. Oh iya, maka kemudian itu nggak ada alisnya. Oh iya. Iya, kayak setan. Lihat, jadi bukan kita bisa ngelihat, bukan, tapi kita dilihat orang kayak. Iya, begitu. Tuh begitu maksudnya orang dulu, begitu. Nih alis ini kudu kena air kalau wudhu. Alis cambang, ada cambang, ada bewokan. Kalau orang laki tuh, bewokan tuh rambut yang tumbuh di pipi, namanya disebut bewokan. Itu beda tuh. Nanti yang keluar
Yang wajib dibasuh dari wajah ini semua apa yang ada di wajah, termasuk bibirnya. Kalau pakai lipstik kudu dihapus, karena lipstik itu dari lilin. Malam disebutnya, malam tuh lilin gitu bahasa Indonesianya. Jadi supaya dia itu kalau kena lilin atau sisik ikan atau handy plus atau cat ada di wajahnya, maka wajah ada yang enggak kena air, enggak sah dia wudhunya. Karena nanti fardu wudhu yang keenam tertib. Apa itu tertib? Enggak boleh pindah ke selanjutnya sebelum rapi benar. Jadi kalau ininya ada lipstiknya, kemudian wudhu tangan, tangan ini enggak dihitung karena belum rapi benar wajahnya. Sama dengan belum wudhu, ada cat di wajahnya, belum dihilangin, nggak bisa dia bantuin lakinya ngecat rumahnya. Begitu, maklumlah pandemi. Begitu lumayan daripada buat orang, buat gua aja buat nambahin beli kuota. Jadi akhirnya dia ngecat, kena wajahnya. Semalam sholat subuh udah, dohor, sekarang waduh ada cat. Berarti sholat subuh nggak sah, dohor nggak sah. Yang kena cat itu aja. Begitu, karena wajahnya enggak kena air, enggak terbasuh namanya, enggak terbasuh. Begitu. Termasuk bagian depan hidung ini nih. Ini juga disebut wajah kita. Maka kena air kudu. Yang cuman ada dua berbicara bulu, namanya disebut jenggot dan bewoan. Kalau ada orang bewoan, maka luarnya saja yang kudu kena air. Kalau tebal, enggak perlu disilakin atu-atu. Lama dia kalau atu-atu. Begitu juga orang jenggotnya tebal. Tebal tuh kalau ngobrol enggak kelihatan kulitnya. Itu arti tebal. Maka luarnya saja. Jadi yang wajib dalam wudhu tuh begini nih, usapnya. Jangan sampai cambangnya nggak kena, termasuk bulu yang ini nih. Biasanya suka rada panjang nih, dikerok. Biasanya kalau apalagi mau jadi pengantin, suka ininya panjang. Kan suka diselipin di telinga tuh gitu. Biasanya ibu-ibu panjang. Nah ini nih masuk pada bagian wajah tuh, ditariknya tuh. Masuk wajah. Ini nih kudu kena air semua. Jadi kalau pakai kerudung, pada pertemuan yang lalu dibahas, kalau lah pakai kerudung, dibuka kerudungnya agar supaya terusap semuanya wajah. Jangan sampai. Adapun bawah ini nih enggak wajib, bukan wajah, tapi ganjaran gede kalau kena ininya nih. Jadi kalau wudhu begitu tuh, tangan ininya nih ditarikin di bawah. Digituin, itu biar kena wajah tuh, begitu wajah, begitu. Ini biar kita benar, begitu benar. Jadi jangan sampai kerudungnya nggak dibuka, dijepitin doang di telinga tuh. Kan ada yang wudunya jepitin telinga, ada nggak? Yang mana orangnya ini? Oh nggak datang. Oh nggak ngajak, nggak ngaku. Oh enggak, ini beda nih. Oh iya. Ini nih wajah nih kudu kena air tuh gitu, dia wajahnya kudu kena semuanya ini. Jangan nggak kena wajahnya, kudu kena. Kalau dia berjenggot tebal, luarnya doang. Wajib luarnya doang. Kalau dia tebal, kalau dia tipis, luar dalam. Arti luar dalam tuh kulitnya juga kudu kena. Ini wajah. Jangan sampai dia
wajahnya enggak kena air. Jadi membasuh bagian luar, seluruh bagian luar wajah kita, termasuk merahnya bibir kita. Itu kudu kena air kalau dia berwudu. Kalau dia berwudu, begitu, berwudu. Ini adalah kudu kena. Dari mana dalilnya? Wajib ini membasuh wajah. Dua, wajib juga membasuh seluruh bulu yang ada di wajah, luar maupun dalam, kecuali dua perkara: jenggot tebalnya laki-laki dan dua bewoknya laki-laki kalau ada. Ini wajib luarnya saja, luarnya saja, luarnya saja, begitu. Ini kalau ngomong rambut wajah, ini jumlahnya ada 17. Pertama alis, nomor 1, nomor 2 alis. Alis ada berapa? 2. Udah 2 tuh. Begitu, ya kan? Udah 2. Terus bulu mata ada berapa? Masa 2? Ada berapa? 4. Iya, pelupuk atas, pelupuk bawah, udah 6 tuh. Iya, udah 6 tuh. Itu rambut tuh, wajah tuh. Itu udah 6. Begitu. Kemudian 2 cambang tuh. Udah 8. Iya, udah 8 tuh. Kemudian orang laki nih biasanya 2 bewok. Tuh. Beda. Kalau cambang yang ini nih. Ini semuanya ada, laki mau perempuan. Kalau bewok jarak perempuan. Emang ada? Andai ada, wajib luar dalam. Andai ada. Begitu. Begitu. Ini begitu. Kemudian udah berapa tuh? 10. Kemudian itu kumis, bulu bibir atas, kemudian bulu bibir bawah, namanya anfaqo. Nih kayak yang di sini nih, bibir bawah tumbuh nih. Orang Jakarta nyebutnya apa nih? Orang ada tumbuhnya di sini nih. Apa namanya? Hah? Waduh, nggak tahu. Katanya tahu. Hah? Oh, kalau ini nggak tahu. Kata teman saya dari Halim, namanya Dan. Kumis dan jenggot gitu. Kemudian udah berapa tuh ya? Udah banyak tuh. Terus banyak aja dah. Hah? 12. Lah, itu 1, 2 alis, 1, 2. Alis ada 2. Bulu mata 4, 6. Terus 2 cambang 8. 2 bewok 10. Kumis dan jenggot udah 11.
Udah 12. Udah 12. Kemudian ini apa namanya? Yang ini nih. Anak rambut. Oh, anaknya. Oh iya. Cucunya mana cucunya? Oh, anak doang. Oh ya udah baik dah, anak aja dah. Saya ikut dah, saya kagak ngerti. Anak rambut cakep. Ini ada 2 nih. 14 berarti. Biasanya suka di cukur kerok biasanya nih. Iya dirapihin ya, dia rapihin. Kalau mau jadi pengantin itu tambah manis perempuan tuh. Oh iya baik iya boleh dah. Berantakan itu saat. Oh iya baik dah. Iya nggak apa-apa. Udah berapa? Udah 14. Udah 14. Jadi ditambah ini udah ini kumis, udah anak. Iya anaknya deh terserah deh namanya apa ke dah. Iya. Hah? Dia nih sama ini. Iya. Udah. Iya, dia namanya apa ke dah terserah. Bahasa Arabnya anfaqah. Bahasa Arabnya anfaqah. Begitu. Saya pikir benar orang halim. Apa andan kumis dan enggak. Ini mengarang-arang ini. Begitu. Ada rambutnya di wajah, ada rambut di sini nih. Ini nih satu. Begitu namanya disebut yang ini nih namanya sibalen namanya. Rambut ini nih. Ini kudu kena air yang ini nih, begitu. Kemudian daripada kita punya wajah nih ada rambut yang di sini nih. Kadang orang suka botak, ada yang nggak botak ininya. Biasanya cerdas. Kalau botak di sini nih namanya profesor. Hah? Ciri orang tuh akalnya cerdas, ininya nih begitu tuh ya, ke dalam. Iya, itu tuh suka tumbuh rambut. Itu rambut ini nih, itu 2 tuh. Udah berapa tuh? 17. Iya. Suka botak, namanya rambut ini naz'atin. Namanya. Rambut ini ciri cerdas. Kalau kepala ada di belakang, punya ekor. Namanya buntut gasir. Tuh ciri apa tuh? Ciri pelit ya. Begitu. Iya. Ini rambut wajah nih semuanya wajib kena air luar maupun dalam kecuali 2 bewoan sama jenggot. Kalau tebal luarnya saja, kalau tipis luar dalam. Kalau perempuan semuanya begitu, bahasa gampangnya karena ibu-ibu kan yang ngaji ibu-ibu tuh begitu. Termasuk kalau ada kutilnya di wajah, di wajahnya ada kutilnya, ada kadang kutilnya panjang begitu, manjang, umpamanya di sini manjang dia begitu. Nah tetap kalau selama masih nempel di wajah wajib kena air. Kalau tidak kena air, tidak sah dia punya wudhunya, tidak sah. Begitu. Dari mana dalilnya ini? Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan hadis bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fagharafa ghurfatan faghsala biha wajhahu. Nabi itu kalau wudhu ngambil air 1 ciduan dibasuh wajahnya. Wajah tuh ini mau madhab mana aja sama aja yang disebut wajah. Jadi kita nih kudu bener ngati-ngati, jangan kayak anak TK kalau wudhu depannya doang digini-giniin. Itu namanya cuci muka,
bukan wudu. Nih wudu ini ada doanya gitu. Jadi pas udah selesai niat wudu, kita doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, cemerlangkan wajahku pada hari di mana ada wajah cemerlang, ada wajah menjadi hitam. Jadi walaupun kita di dunianya hitam banget, ama pantat wajan masih putihan pantat wajan. Saking hitamnya. Tapi kalau kita termasuk orang ahli surga, di akhiratnya bakal putih. Walaupun kita itu putih, kalau di akhiratnya masuk neraka bakalan hitam. Kita minta sama Allah supaya wajah kita ini cemerlang. Inilah yang disebut supaya wudhu kita bagus. Ibu enggak perlu pakai teh basi. Tahu teh basi? Teh basi diusap-usap di wajah biar enggak ada penuaan. Wudhu yang benar. Mau ngapain? Kayak begitu-begitu, kayak kurang duit aja. Yang kayak begitu nggak usah, wudhu aja. Ibu wudhu aja biar bagus, nggak usah. Ini siapa yang pakai itu? Kayaknya kesinggung itu yang pakai. Percaya aja, nggak kagak apa hubungannya. Yang kayak begitu, begitu. Kalau teh basi mah nggak bakalan ada penuaan. Gua ngeteh. Gimana dia mau tua teh udah basi begitu? Hah? Iya, enggak usah. Iya, wudhu aja. Ibu, pokoknya kalau batal wudhu, wis kulit ibu kencang. Begitu. Ibu tahu titik puspa? Oh iya, tukang doyan wudhu kalau batal wudhu, kalau batal wudhu lah udah berpuluh-puluh tahun begitu. Kalau kita enggak mau wudhunya tapi pengen enggak keriput, ya enggak ketemu. Wong nanem kagak pengen panen, wudhu aja ibu. Jaga wudhu, manakala batal wudhu. Apanya? Lah rezekinya juga bakal dikasih. Begitu. Lagi pakainya gak pipa, pakainya biasanya. Lah iyalah. Begitu. Udah biasa aja. Yang kayak begitu, iya. Iya. Jadi kita kalau wudhu doa, ya Allah minta. Ibu silakan kalau nggak mau minta kayak gitu di akhirat, di dunia aja nggak apa-apa. Ya Allah, biar kulit wajah saya nggak keriput, enggak apa-apa. Boleh doa, tapi agama jauh lebih kepentingan akhirat. Kalau agama, tapi andai ibu mau minta kepentingan dunia, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Minta sama Allah apa aja boleh. Boleh sama Allah. Jadi nanti ketika kita orang bangkit dari kubur, itu digiring menuju padang mahsyar, ada yang hitam, ada yang putih, keciri. Itu namanya disebut, Nabi kenalin umatnya tuh dari situ. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku itu bakal dipanggil pada hari akhirat wajahnya cemerlang karena bekas kena wudhu. Jadi supaya sempurna basuh wajah, tangannya dilipetin ke bawah, rahang bawah, biar ininya kena ininya nih, biar sempurna wudhunya. Jangan asal-asalan mau wudhu nih keran kaki aja gini-gini, sekena air aja, udah aja, atunya aja, udah. Ada kan? Ada. Yang mana bu orangnya? Enggak di sini. Iya. Oh enggak ngaji. Iya. Sian yang enggak ngaji disalahin mulu. Iya. Jadi ini nih
basuh wajah. Jadi harus benar. Ini ibadah. Ibadah. Ini wudhu ini semua agama. Nabi Isa juga kalau mau sholat wudhu. Semuanya wudhu. Tidak ada yang nggak wudhu. Wong mau menghadap Allah, maka wudhu. Jadi kita harus perhatiin betul tuh, jangan sampai ada penutup antara air sampai ke wajah ini. Jangan sampai begitu. Jadi bagaimana kalau wajahnya ini ada masalah, habis jatuh dari motor, dari apa, lalu pakai handiplas. Ini bagaimana? Maka ini kudu pakai tayamum. Jadi yang ada handiplasnya kan nggak kena air. Kalau nggak kena air, maka nanti habis wajah dielapin lagi, diseka tayamum. Niat saya tayamum untuk mengganti anggota wudhu yang ada lukanya. Karena Allah Ta'ala usapin di wajah, debu tuh, ngambil lagi, usapin di tangan kanan, yang atunya di tangan kiri. Ntar saya cara panjangnya saya ajarin pada bab tayamum. Udah selesai, lanjutin tangan kanan pakai air, tangan kiri. Kalau nggak begini, ndak sah sholatnya. Tuh begitu. Nanti tayamum itu fungsinya untuk mengganti wudhu, mengganti mandi, mengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang terkena luka, ndak boleh kena air. Nanti pada bab tayamum kita bakal bedah panjangnya. Jadi andai orang di wajahnya ada kutil, maka wajib juga kudu kena air. Sebab ada di situ. Begitu tuh, ada di situ. Walaupun keluar dari wajah. Umpama kutilnya di sini panjang dia 20 cm. Kutil iya, bisa saja. Karena ada yang tebel gitu. Bisa aja. Itu kalau masih nempel di wajah itu wajib kena air. Ini di dalam urusan kita wudhu. Jangan sampai tidak kena air. Kalau ampe nggak kena air, maka wudhunya tidak sah. Tuh, ini namanya disebut wajah. Jadi kita pelan-pelan dirapihin kalau wudhu. Wong ini ibadah. Nggak boleh asal-asalan kalau wudhu. Supayalah kita benar adanya. Begitu. Dah segini aja. Saya nggak mau panjang-panjang. Buat tanya jawab aja, silahkan. Waktu yang ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silahkan.